Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Winarno Mukti Abadi. Malam ini atau saat ini saya mau mempresentasikan tentang konsentrat. Jadi ini saya beri judul konsentratologi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk pembuatan konsentrat. Pertama, tipe konsentrat. Ya, ini menurut saya bagi menjadi 3 golongan konsentrat SNI untuk tipe perah. Kedua, konsentrat SNI untuk tipe pedaging. Nah, kemudian saya membuat tipe ketiga yaitu multiguna, konsentrat multiguna. SNI-nya bintang 5. Kalau yang tipe perah sesuai SNI itu saya anggap sebagai SNI bintang 1. Yang pedaging juga SNI bintang 1. Kemudian saya membuat varian berdasarkan inisiatif, inovatif, dan kreatif untuk menginspirasi teman-teman peternak. Semua, baik yang baru ataupun yang sudah lama, saya sodorkan konsep multiguna. Bisa dipakai untuk tipe perah, bisa dipakai untuk tipe pedaging, bisa juga dipakai untuk induk. Kita lanjut ya. Konsentrat itu sebetulnya pakan penguat. Ya, dalam ilmu nutrisi ini istilahnya tipe penguat. Supaya pakan komplitnya nanti bisa lengkap dan seimbang. Konsentrat disebut lengkap bila mengandung karbohidrat 70-80%, protein ada yang 14%, seperti tipe pedaging yang SNI itu bintang 1 14%, tapi ada juga konsentrat SNI untuk tipe perah 18%. Kemudian lemak, kalau di ternak ruminansia itu lemak tidak banyak, hanya 4-6 saja. Kemudian ada isi vitamin A, D, E. Sedangkan vitamin B dan vitamin K, ternak ruminansia bisa membuat sendiri. Hasil dari proses fermentasi di dalam rumen. Kemudian ada mineral. Ada 2 golongan mineral, makromineral, kalsium, fosfor, kalium, natrium, klor, magnesium, sulfur. Kemudian yang mikro, CO itu kobal, Cu kuprem, Mn itu tulisannya mangan tapi bacanya mankan, Fe itu ferum, zat besi, Se itu selenium, kemudian ada Zn, zinc, dan I itu iodium. Saya lanjut. Konsentrat multiguna. SNI saya kasih nama bintang 5. Tidak menggunakan bahan baku dalam daftar negatif. Ya, ini memang menurut versi saya, versi orang lain terserah. Jadi saya tidak mau menggunakan sekam digiling. Baik sekam digiling sendiri atau dipakai untuk campuran dedak atau katul. No, saya tidak mau. Jadi untuk beli dedak pun kalau saya tahu ada campuran sekam giling, saya tidak mau beli. Karena sekam giling itu kadar serat kasarnya dan sangat kasarnya terlalu tinggi.
sampai 70% lebih, sedangkan TDN-nya hanya sekitar 20-21%. Sehebat-hebatnya ternak ruminansia mencerna serat, ada batasnya 17-25%. Serat kasar dan serat sangat kasar. Jadi kalau kadar serat kasar atau sangat kasarnya lebih dari 30%, sudah nggak efisien. Kemudian kulit kacang tanah digiling. Ini sama dengan sekam giling tadi, kelasnya sama. Jadi dua material ini, dua bahan ini, sekam giling dan kulit kacang tanah ini, cocoknya untuk bahan bakar saja. Kalau untuk pakan ternak, tidak cocok. Kalau seandainya dipaksakan, harus melalui proses difermentasi pun, dari TDN 20-21, itu tidak mungkin bisa 50-60, tidak mungkin. Sebaliknya seratnya juga turunnya nggak bisa banyak, ya paling 10-15%. Artinya apa? Masih di luar kemampuan ternak ruminansia. Nggak bisa. Ya. Cocoknya hanya untuk bahan bakar. Kalau dipaksakan, ya kasihan ternak. Di luar kemampuannya sebetulnya. Kenapa orang masih mau pakai? Ya karena saya tahu persis harganya pasti murah. Kulit kacang giling misalnya, paling harganya ya di bawah 1.000. Sekam giling harganya juga di bawah 1.000. Nah itu pasti untuk mengisi volume, ya pasti murah. Tapi ya itu namanya kalau menurut saya murahan. Kemudian yang ketiga, protein dan lemak yang asal hewani. Karena saya berpatokan bahwa kodratnya ternak ruminansia adalah herbivora. Herbivora pun dia ruminansia karena punya rumen. Jadi pakan utamanya serat, nabati, dan itu pun yang utama adalah serat. Jadi kalau yang hewani, baik protein hewani atau lemak hewani, misalnya sajalah, sering saya lihat ada pihak penjual, orang atau pihak penjual, tepung ikan lah misalnya yang sering disodor-sodorkan, ditawar-tawarkan. Nah itu kan dari hewani. Saya tidak mau pakai. Alasan apapun saya tidak mau pakai. Saya tahu bukan kok tepung ikan itu jelek, tidak. Tepung ikan kalau murni ya baik dari sisi tepung ikannya. Tapi jelas kalau itu diberikan ke ternak ruminansia tidak cocok. Bahkan saya menjemputnya, ya maaf, aliran sesat. Dalam hal nutrisi ternak ruminansia. No, saya tidak mau. Karena saya tahu persis anatomi saluran pencernaan hewan ternak ruminansia sampai ke tingkat enzimatisnya oleh Tuhan Sang Pencipta tidak dilengkapi perangkat untuk mencerna hewani. Nah sebaliknya, kalau kita melihat anjing, kucing, karnivora, ya masa mau dikasih makan apel, mau masih dikasih pakan rumput, kan ya tidak. Jadi jangan alasan apapun, terutama mau cari keuntungan, terus menyimpang dari kodrat. Kalau saya tidak mau. Orang lain mau, terserah masing-masing. Tapi kalau saya pastikan saya tidak mau. Urea, non-protein nitrogen, disingkat NPN. Urea ini ya dalam batas tertentu memang ternak ruminansia itu dari proses pencernaannya itu sebagian menghasilkan urea sesuai kebutuhannya. Tidak berlebih, diserap, ikut peredaran darah, kemudian nanti akan disirkulasi bersama air liur untuk menetralisir keasaman di
lambung. Jadi tidak usah ditambah urea, sudah bisa membuat urea sendiri. Kalau ditambah urea lewat cara apapun, misalnya jerami diamoniasi istilahnya, itu kan pakai urea. Tujuannya untuk mengurai lignin, mengurai serat sangat kasar. Bisa? Iya, saya tahu bisa. Untuk uji coba, iya saya pernah. Tapi untuk penggunaan sehari-hari atau massal, no, saya tidak mau. Jadi urea itu ibarat cinta palsu. Masa saya cinta sama ternakku tak kasih cinta palsu? Ya, saya tidak mau. Ya. Kemudian ada bungkil kelapa sawit dengan catatan yang masih ada pecahan tempurung kelapa. Pecahan tempurung kelapa itu ada yang berbentuk pipih, tajam, tidak beraturan. Nah, itu membahayakan dinding dalam saluran pencernaan. Baik di kerongkongan ataupun di rumen, retikulum, omasum, abomasum, sampai ke usus. Tidak bisa dicerna, jelas tempurung kok. Ya, makanya kecuali suatu saat kalau ada industri penghasil CPO dari sawit, mesinnya bisa memisahkan tempurung, ya saya mau pakai. Indonesia kan produsen sawit terbesar. Selama masih ada tempurung, pecahan tempurung, saya tidak mau pakai. Kalau tanpa pecahan tempurung, saya mau pakai. Itu sebagai sumber serat, sumber energi. Bukan sumber protein, karena proteinnya cuma 14-15. Sumber serat dan sumber energi, ya. Oke, jadi 5 ini saya masukkan dalam daftar negatif. Artinya saya tidak mau pakai. Tidak akan saya masukkan dalam pembuatan konsentrat. Nah, ini yang SNI tadi ya. Bintang 1. Jadi kalau ada produsen mau bikin konsentrat, baik untuk perah atau untuk pedaging, pada saat registrasi pasti harus menyesuaikan dengan persyaratan SNI ini. SNI nomor sekian ini. Nih misalnya ya, kadar air. Konsentrat itu harus kering. Yang dimaksud kering, kadar air di bawah 15% atau maksimum 14%. Itu definisi kering. Kemudian ada ini PK, protein kasar. Ini tadi kalau untuk laktasi tinggi, kadar proteinnya sampai 18, kalau normal 16. Kalau untuk yang jantan ya paling 12 cukup. Untuk bunting yang masa kering 14 cukup. Lemaknya ini itu rendah sekali. Maksimum 7. Tapi kalau saya pribadi saya batasi maksimum hanya 6. Saya pribadi. Kemudian ada keseimbangan yang diatur oleh SNI itu terutama 2, kalsium dan fosfor. Ini saya ambil contoh untuk laktasi normal aja ya. Jadi kadar kalsiumnya 1 sampai 1,2. Fosfornya 0,6 sampai 0,8. Ini keseimbangan. Jadi kalau kalsiumnya ditambah, fosfornya harus ditambah. Ya, kalau pakai yang minimum, ini minimum. Ini seimbang namanya. Balance. Ini hanya saya ambil contoh. Ini kalau untuk pejantan misalnya. Untuk pejantan sapi perah 0,5, 0,7, 0,3, 0,5. Itu keseimbangannya. Kenapa kalau perah tinggi? Karena nanti kalsium itu juga ada yang didistribusi, dikeluarkan untuk menjadi kalsiumnya susu. Maka itu tuntutannya tinggi. Kemudian ada lagi ini ya, aflatoksin. Batasnya maksimum 200. Ya, relatif tinggi. Walaupun batasnya tinggi, tetapi kalau bahan baku itu jelas-jelas sudah berjamur, warnanya keabu-abuan, kebiru-biruan, ada jamur atau sampai hitam, ya jangan paksakan, itu sudah ribuan dosisnya ini. Dan ini ukurannya ppb loh.
part per billion, bukan ppm. Kalau ppm kan part per million, per juta. Ini per billion, per miliar. Kecil, walaupun angkanya kelihatan 200, tapi batasnya kecil sekali. Nah, nanti berikutnya pada sesi yang akan datang, saya bisa tampilkan materi tentang toksikologi. Ya, ada sih. Nanti lain waktu. Ya. Kemudian ini yang terakhir ini adalah TDN. Total Digestible Nutrient. Daya cerna atau daya kecernaan. Inilah yang menentukan kualitas dari konsentrat ataupun kualitas dari pakan komplit nantinya. Ini lihat untuk yang bawah-bawah ini konsentrat ini ya 65, 65, 75, 70 ini TDN. Nah, kemudian yang bawah ini konsentrat SNI tapi untuk tipe pedaging. Untuk penggemukan terutama. Sama kadar air batasnya maksimum 14. PK protein kasar. Ini lihat. Hanya 13, 14, 12. Jadi ternak ruminansia itu tidak membutuhkan protein tinggi. Ya. Jadi teman-teman peternak saya lihat itu ada yang terobsesi dikiranya protein tinggi itu baik. Bagi ternak ruminansia tidak. Kalau menurut Vetiver ya sedang-sedang saja. Ya ini batasannya. SNI. Protein hanya secukupnya. Karena dari proses fermentasi itulah ternak ruminansia bisa membentuk asam amino. Dari makanan diure, fermentasi menjadi asam amino. Asam amino bisa diserap, kemudian akan dibentuk protein lagi sesuai kebutuhan tubuh. Yang lebih diperlukan, yang lebih dibutuhkan, atau yang lebih diutamakan oleh ternak ruminansia adalah energi. Bayangkan ternak ruminansia itu mesin pengunyah, dia ngunyah terus. Ya, mulutnya itu ngunyah makanan terus sehari bisa 12 jam atau lebih. Ngunyah pada saat dia mengambil makanan, mengunyah pada saat dia memamah biak. Itu kalau di total waktu mengunyah saja bisa 12 jam atau lebih. Betapa ini kebutuhan energi yang di otot rahang itu. Banyak sekali. Belum lagi energi untuk mencerna. Tidak pernah berhenti 24 jam. Lambungnya terus bergerak. Nah, ini bergerak ini kan energi. Itu yang lebih diperlukan daripada protein. Jadi jangan terbalik. Kalau kadar proteinnya over, ditinggikan, terobsesi dengan protein tinggi, yang terjadi justru bumerang. Protein yang ketinggian tadi justru akan mengikat makromineral magnesium. Walaupun di dalam konsentrat atau di dalam pakan komplit secara perhitungan di atas kertas kalkulator atau laptop kadarnya cukup, tetapi karena proteinnya ketinggian bisa terikat sehingga menjadi kekurangan magnesium atau disebut hipomagnesia, ambruk dan kejang, tetanus, kaku. Kalau yang kaku di lain-lain hanya tidak bisa bergerak, udah nggak bisa bergerak, tidak bisa makan, nggak bisa minum, diam, kaku memang ya, tetani. Nah, kalau yang mengalami kejang di otot pernafasan, ya sudah, nggak sampai jam, ukurannya menit, nggak bisa bernafas, mati. Itu obatnya hanya pisomisin. Ya, mau manggil tenaga medis biasanya terlambat. Maka itu saya sarankan jangan terobsesi dengan protein tinggi. Energi tinggilah yang lebih diperlukan. Nah, ini yang diatur proteinnya rendah, lemaknya juga maksimum 6 atau 7. Ya, jadi kadar lemak juga nggak tinggi-tinggi amat. Jadi energi yang diperlukan oleh ternak ruminansia itu
lebih banyak berasal dari unsur karbohidrat. Lemak ya tetap diperlukan. Kemudian ada keseimbangan kalsium fosfor, ya ada. Ada 05, 07, 03, 05, ini untuk yang pejantan. Untuk penggemukan 08 sampai 1, 06, 8. Lebih rendah dibanding tipe perah. Baik sapi perah ataupun kambing perah. Lebih rendah, ya. Saya lanjut. Ini yang makro mineral ya. Ini urut dari yang paling banyak kebutuhannya kalsium. Jadi semua pembentuk tulang, gigi, anatomi lah. Ya, intinya dua ini, kalsium, fosfor. Kemudian yang volume terbesar diperlukan adalah kalium. Ini juga ikut terlibat dalam pembentukan anatomi. Kemudian natrium dan Cl ini dalam bentuk sehari-hari kita sebut sebagai garam. Nanti ada fungsinya masing-masing. Lah ini magnesium. Ini magnesium itu perannya sangat penting sekali. Hampir semua enzim, 300 lebih jenis enzim, semua memerlukan magnesium. Kemudian sulfur, ya. Semua serat kasar, sangat kasar, itu ada kandungan S atau sulfur. Saya lanjut. Konsentrat multiguna. Ini ya saya sebut aja turbo lah, seperti Pertamax turbo ya. Kalau bahan bakar seperti Pertamax turbo. Daya bakarnya tinggi, RON 98 itu kalau Pertamax turbo. Kalau yang ini konsentrat multiguna saya sebut turbo ini bintang 5. Spesifikasinya mesti memenuhi syarat ini. Protein minimum 18. TDN minimum 75, bukan 65, 70, minimum 65. Kalsiumnya juga dosisnya atau kadarnya saya tinggikan 1,2 sampai 1,4, fosfornya 1 sampai 1,2, ini supaya tetap seimbang. Kemudian kadar energinya, lah ini 2000 sampai 2400 ini di dalam konsentrat itu tinggi. Nah, kapan 2000, kapan 2400 tergantung ternaknya nanti dipelihara di apakah di dataran rendah 0 sampai 500, dataran sedang 500 sampai 1000, atau dataran tinggi 1000 sampai 1500. Kebutuhan energinya berbeda. Rasio antara energi ME, metabolis energi, dibagi crude protein kasar, lah disinilah rasionya. Harus sesuai dengan cuaca setempat, heat index setempat, temperatur lingkungan sama kelembapan lingkungan, kelembapan relatif RH. Kemudian sekali lagi tidak menggunakan bahan baku dalam daftar negatif. Ya, ini spesifikasi harus begini. Nah, kenapa ini dibuat tinggi semua? Pertama, maksud saya ini KMG Turbo ini saya menyebutnya concentrate high concentration. Konsentrat tinggi konsentrasinya. Maksudnya tujuannya nanti supaya saat bikin pakan komplit porsinya tidak usah 60%. Saya ulang kalau ke sini ya. Nah, saya ulang kalau pakai contoh penggemukan, ini contoh aja penggemukan ya. Kalau kita menggunakan konsentrat penggemukan SNI ini, porsinya mesti 60%. Konsentratnya isinya 14. Sedangkan seratnya hanya 40%. Padahal di dalam pakan komplit itu unsur seratlah yang harganya bisa murah. Bahkan banyak juga yang gratis, tidak usah beli. Sebatas ongkos kerja. Misalnya jerami, padi, jerami jagung, enceng gondok, kangkung liar, limbah pasar, limbah organik pasar. Nah, gratis.
tidak beli, hanya ongkos kerja pengumpul ya. Kemudian ada lagi kalau nanam sendiri, kebutuhan rumput, leguminosa. Nah ini bagian yang murah. Kalau hanya 40% sehingga pakan komplitnya yakin tidak bisa murah. Berbeda kalau pakai ini. Nah kalau pakai yang KMG Turbo SNI bintang 5 ini sama-sama untuk penggemukan. Yakin ya untuk penggemukan, jadi sama-sama. Hanya 30% cukup. Konsentratnya. High concentrate soalnya. Konsentrasinya tinggi. Cukup 30%. Nah unsur seratnya 70. Nah 70 ini loh yang murah. Jadi saya selalu menyarankan kepada semua peternak, teman-teman peternak, sumber pakan itu kita batasi radiusnya 15 km. Di mana bumi dipijak 15 km itulah halaman rumputmu. Kalau di luar 15 km itu anggap aja rumput tetangga. Jadi misalnya ya contoh aja lah yang sering dikejar-kejar oleh peternak adalah kangkung kering. Ya, kangkung kering. Nah, saya tahu di Trenggalek sini kangkung kering saya tanya harganya sampai 3.500 per kilo. Padahal nggak ada istimewanya itu. Proteinnya paling 10, 11. TDN-nya masih di bawah 60. Nggak ada istimewanya. Kenapa dibeli di pasar jadi mahal? Karena dikejar-kejar. Permintaannya naik. Dikira itu barang istimewa. Tidak ada istimewanya. Nah, kalau di Trenggalek sini, di Jawa Timur, kangkung itu sumbernya ada di pesisir utara, Gresik, Lamongan. Banyak petani yang kerjasama dengan pembibit, perusahaan bibit sayuran, termasuk kangkung. Ya. Dari Gresik, Lamongan kalau ke sini itu bisa 300, hampir 300 kilo. Nggak cocok. Serat itu batasnya 15 kilo saja. Misalnya saya tahu persis di Tulungagung itu ada enceng gondok. Tapi kalau saya ukur dari tempat saya sini ke Tulungagung 35 kilo, 40 kilo, ya saya tidak mau walaupun gratis. Nanti kena ongkos nggak cocok. Jadi ya saya manfaatkan radius 15 km sini. Misalnya ada daun dan pelepah pisang. Orang Jawa bilang kelaras. Tidak beli. Tinggal minta izin kepada pemilik. Saya bantu bersih-bersih pohon pisangnya. Lah saya nyuruh orang, iya, tidak saya sendiri. Untuk ngambili daun pisang baik yang sudah kering, kelaras atau yang masih hijau. Nggak apa-apa, dua-duanya bisa dipakai. Jadi jangan dipermasalahkan daun pisang yang sudah kering yang nemplek di pohon itu. Nah, kenapa jerami kering nggak dipermasalahkan? Kok ini dimasalahkan? Padahal ini kualitasnya baik. Daun dan pelepah pisang itu ranking 3. TDN, berdasarkan TDN. Pertama, rendeng kacang tanah. Kedua, daun nangka. Ketiga, daun dan pelepah pisang. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini rasio makro mineral ya. Jadi kalsium 1 ini kalau di SNI tipe perah 12, 14 ini untuk tipe pedaging. Garam. Nah, ini garam itu sering-sering tidak dibahas oleh teman-teman. Padahal ini sangat penting garam ini. Dosisnya 0,25 sampai 0,5%. Kalau kilo 2,5 kilo sampai 5 kilo per ton tergantung dari ternaknya. Kalau ruminansia kecil, kambing, domba itu lebih suka asin kalau boleh milih. Maka itu saya gunakan dosis maksimum 5 kilo per ton. Kalau pada sapi ya 2,5-3 kilo cukup. Kalau sapi lebih suka manis, rasa manis. Bedanya di situ ya. Ada bedanya. Sama-sama ruminansia tapi seleranya ada bedanya. Ini yang mikro mineral. Ini jangan dilihat yang tengah ya. Yang tengah ini
Ali Topan anak jalanan. Brad Pitt. Mulai dari kobal. Kobal itu sangat-sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme probiotika yang ada di rumen. Kalau kekurangan kobal, tidak akan terjadi fermentasi. Ya, kobal, kuprem, Fe, ferrum, ini zat besi. I, iodium. Ini terutama kalau kekurangan iodium kan gondok. Sering dapat laporan atau Pak ini kok gondokan bagaimana ngatasinya? Ya kalau disuruh ngatasi ya mesti dioperasi atau dikasih obat pengempesnya ini. Misalnya kortikosteroid, ya dexamethasone misalnya, ya bisa kempes. Tapi sebetulnya mencegah lebih baik daripada tidak mencegah. Jadi iodium, makanya kalau saya pakai garam, ya garam berodium. Harganya lebih mahal, iya saya tahu. Nah, sehari-hari manusia ini kan pakai garam berodium. Wajahnya seperti apa kita tidak bisa melihat. Rasanya seperti apa tidak bisa melihat. Karena numpang di garam. Tapi itu sangat penting. Supaya tidak terjadi ini kelenjar gondok yang membengkak itu. Gondokan. Seperti enceng gondok itu gondok gitu loh. Bengkak. Kemudian ada Mn, selenium, ini juga hubungannya sama reproduksi, dan Zn juga. Nah, ini standarnya ya, generiknya atau standarnya, bukan merek. Jadi premix itu dalam 1 kilo harus mengandung mikromineralnya ini, koper, sulfat sekian, iron atau Fe sekian, Mn sekian, potasium dan lain-lain sekian. Nah, kalau dosisnya isinya setara ini, nah ini dosisnya 250 gram sampai 400 gram, tergantung dari fase hidupnya ternak. Misalnya antara bunting muda sama bunting tua beda, ya ini salah satu yang membedakan nanti dosisnya ya di sini saja. Ya, ini trace mineral atau mikromineral. Nah, ini vitamin yang diperlukan dari makanan atau premix, istilahnya harus ada isi vitamin ini A, D, E. Vitamin A 33 juta IU, itu biasanya kalau di TV dibaca IU, I and I, U-nya U, IU. IU lah bahasa Indonesia kalau di kita gampangnya itu 33 juta IU, vitamin D-nya 11 juta, vitamin E-nya 1.500 mg. Misalnya, ya, ini misalnya, kalau isinya setara dengan ini, umpama ini harga 100.000 per kilo. Nah, kalau isinya separuhnya ini, harusnya harganya separuhnya, bukan 100, tapi 50. Kalau isinya seperempatnya ini, ya harganya harusnya 25.000. Kalau isinya hanya 1/10-nya, harusnya harganya juga 1/10. Bukan 100, bukan 50, bukan 25, ya 10.000. Nah, sayangnya di pasaran yang beredar, saya lihat isinya cuma 10%, tapi harganya 25%. Itu saya kasihan sama peternak di situ. Maka itu kayak yang seperti ini, kalau saya silahkan itu di print, dilaminating, kalau ada orang jualan, paling tidak labelnya ini dicocokkan. Ya, cocokkan. Isinya dibanding ini. Nanti kok ini loh, untuk menentukan dosisnya ini loh. Kalau ininya separuh, berarti dosisnya ini 2 kali lipat. Kalau ini isinya 25, ini dosisnya harus 4 kali lipat. Ya begitu untuk ngatur dosis. Jangan sampai sebetulnya isinya 10, harganya 25%. Tapi dosisnya ikut 10, ya kekurangan itu yang terjadi. Sebetulnya itu kekurangan. Jadi kalau ada sakit gondok, ya maaf ya, mungkin ya pakai premixnya isi cuma 10%. Dosis 10%, padahal harga 25%.
Nah, kalau tahu isinya 10%, harusnya dosisnya ya harus 10 kali. Bukan 400, yang 4 kilo per ton. Kalau memang isinya hanya 1/10 supaya tidak terjadi defisiensi, kekurangan. Nah, ini ya kunci dari pakan, baik konsentrat ataupun pakan komplit, harus seimbang, balance. Kunci utama balance. Nah, balancingnya ini ada 11 jenis keseimbangan, 11 jurus keseimbangan. Pertama, antara pasokan sama kebutuhan. Jadi, misalnya nanti saya bantu buatkan konversi. Misalnya patokannya gampang, kalau punya 100 domba, itu harus nanam rumput odot berapa meter persegi. Kalau melihara sapi 100, harus punya rumput pakcong misalnya berapa meter persegi. 50% dari kebutuhan serat harus dari tanaman sendiri. Ya supaya murah, supaya harga bersahabat. Kalau yang lain-lain bisa tidak usah nanam. Misalnya daun pelepah pisang kan nggak usah nanam. Ya tinggal cari di lingkungan terdekat. Jerami nggak usah nanam. Semua petani yang nanam padi. Pada saat panen, ikut ambil, diawetkan baik dengan cara tetap kering atau difermentasi. Ini antara kebutuhan sama pasokan. Karena apa? Ternak ruminansia itu membutuhkan pasokan itu yang kontinu. Tidak gonta-ganti bahan baku, tidak gonta-ganti formula. Kemudian antara harga sama isi protein. Nanti di belakang ada penjelasannya, contoh acuan harga adalah isi protein. Sedangkan acuan kualitas adalah TDN. Ini dua hal yang berbeda. Contoh ya, dedak. Dedak itu sekarang ini, coba mas kalkulator, HP. Kalkulatornya sampai hidupkan. Dedak itu di sini di Trenggalek sekarang ini harganya saya barusan beli 2.100 per kilo. Ya dikirim. Isi proteinnya yang 8. 2.100 dibagi 8. Berapa itu? 26,5. Tidak murah, itu mahal. Sekarang polar. Harganya 5.100. Sekarang ini lagi mahal-mahalnya. 5.100 dibagi isinya 14 sampai 15 bagi 14. 364,2. Lebih mahal lagi. Nah, sekarang bandingkan sama bungkil kacang kedelai. Ya, ini kemarin baru datang harganya bungkil kacang kedelai BKK 12.000. Isi proteinnya 46. Berapa itu? 260,8. Ya, masih lebih murah. Begitu cara menghitungnya. CGF. CGF itu harganya sekitar sekarang ini 4.700 dibagi isinya 23 persen. 204,3. Nah, murah. Kopra harganya 4.500 atau berapa? Isinya 21%. Nah, itu jadi caranya beli jangan hanya berdasarkan volume, tapi harus juga mempertimbangkan isi. Kalau kata Cak Nun, Ainun Najib, mau beli kutang apa beli isinya? Gitu. Ini kan jelas mau beli isi. Apa? Ya kadar protein kasar. Kemudian ada antara protein dan lemak ini ya. Protein dan lemak dua-duanya hanya nabati dari tumbuh-tumbuhan. Ya, betul-betul 100% dari asalnya dari nabati. Kalau misalnya seperti minyak sawit, CPO, atau minyak curah, minyak kelapa,
boleh. Minyak nabati, minyak wijen, minyak bunga matahari, minyak zaitun, ya boleh nabati. Tapi yang paling murah dan melimpah adalah minyak dari sawit, terutama CPO ya, crude palm oil. Contohnya seperti itu ini. Kemudian rasio ME dibagi CP. ME singkatan dari metabolis energi dibagi crude protein. Nah ini harus match dengan heat index setempat. Jadi tidak ada satu resep, satu formula di satu titik cocok untuk daerah lain. No, tak saat jamin tidak ada. Saya membuat formula di Trenggalek sini berdasarkan pengalaman sekali dua kali penyesuaian, ketiga biasanya sudah cocok. Cocok di sini kalau dipakai misalnya di Kaliurang misalnya Jogja daerah tinggi atau Magetan lebih tinggi lagi, belum tentu cocok. Itu yang harus dibedakan, harus diketahui di tiap-tiap titik itu heat index-nya berapa. Kemudian makromineral, ini yang diatur tadi, kalsium dan fosfor. Mikromineral ini juga harus SNI tadi, sudah ada tadi contohnya, kadarnya ini, dosisnya sekian, 250 sampai 400. Kemudian asam lemak, ini misalnya asam lemak itu bisa pakai lecitin, asam amino kalau mau ditambahkan ya boleh, misalnya apakah asam amino lysine, metionin, triptofan, treonin, ya boleh, tapi itu nambah kos. Padahal tanpa ditambah itu pun ternak ruminansia sudah bisa memproduksi asam amino sendiri dan bisa memproduksi asam lemak sendiri. Ada 3 asam lemak ya. Yang dominan ada asetat, ada butirat, ada propionat. Asetat dan propionat ini mengarah terjadi pembentukan daging yang dominan. Kemudian yang untuk pembentuk susu adalah asam lemak butirat. Nah ini asalnya memang beda-beda. Ya contohnya butirat lah, ini lebih banyak dihasilkan oleh serat golongan tebon jagung atau tebon sorghum. Jadi teman-teman yang punya ternak tipe perah, kambing perah atau sapi perah, hukumnya wajib pakai serat yang berasal dari tebon jagung atau sorghum. Bahkan kalau perlu sampai 50%. Supaya apa? Produksi susunya banyak. Paling ada risiko. Karena produksi susunya banyak, paling nanti yang dikeluhkan kadar lemaknya rendah. Lebih rendah. Nah, tapi itu gampang. Ada yang mengatasi kadar lemak rendah itu gampang. Ya, kadar lemaknya ini, lemak nabatinya ini yang ditambah misalnya. Supaya kadar lemak di susu menjadi naik. Karena kadar lemak ini nanti akan membentuk total solid atau rendemennya susu. Rendemennya susu atau total solidnya itu standarnya 12%. Itu sebagai patokan harga. Harga susu yang diterima oleh pabrik susu, industri pengolah susu, itu total solidnya patokannya 12%. Kalau lebih ya kita dapat pembayaran lebih, kalau kurang biasanya di-reject, ditolak. Kemudian ada keseimbangan antara feed intake sama bobot badan. Ini contohnya begini ya. Sapi dipelihara 200 hari. Sehari-hari makannya 15 kilo. Kali 200 berarti 3 ton. Nah 3 ton selama 200 hari itu menghasilkan pertambahan bobot badan berapa? Apakah hanya 200? Apakah 225? Apakah 250? Nah ini bobot. Ya kalau bisa sama-sama 3 ton menghasilkan 250 kilo. Nah itu feed konversinya. Nah ini masuk ke ini feed konversi yang keseimbangan yang di nomor 11 ini. Itu namanya feed konversi. Sama-sama habis 3 ton pakan selama 200 hari. Kalau bisa menghasilkan pertambahan bobot badan 250, artinya 3.000 dibagi 250. Feed konversinya sama dengan 12. Maksudnya 12 kilo pakan menghasilkan 1 kilo daging. Itu feed konversi. Nah ini hubungannya juga ada karkas ya.
nanti dari bobot hidup, misalnya sapi merah, limusin, simental, atau sapi Brahman, BX, ya, terutama 3 ini ya. Kalau ini disembelih bobot 500 kilo, nah ini karkasnya ini harus bisa minimum 55. Itu ada kaitannya sama pakan. Nah, kalau pakannya balance, seimbang benar, bukan hanya 55, bisa 57, bisa 58. Itu disukai oleh jagal. Pembeli yang pemotong dia jualan daging. Tukang jagal itu jualan daging. Ya, ini hubungannya sama karkas. Oke, saya lanjut ya. Sekali lagi ini ideologi orang bikin pakan itu isinya selain lengkap harus seimbang. Ya, ini rasio ME dibagi CP. Rekomendasi umum antara 110-135. Kalau di dataran rendah, mulai dari 0 sama dengan permukaan laut, sampai 499 itu rasionya sekian. Dataran sedang rasionya 122. Dataran tinggi rasionya 111. Nah, ini nutrisi itu matematikanya tidak sama dengan kalkulator, tidak sama dengan Excel. Kalau kalkulator atau Excel 10 kali 10 ya 100. Mutlak. Tapi kalau nutrisi belum tentu. Tergantung dia dipelihara di mana. 10 kali 10 mungkin hanya 90. 10 kali 10 bisa jadi 110. Itu bedanya. Seolah-olah tidak ada kepastian. Bukan tidak ada kepastian karena ada variabel ini, heat index. Ya, heat index. Heat index ini diukur dari rata-rata suhu, temperatur lingkungan, dan rata-rata kelembapan. Nanti ada rumusnya, ketemu heat index. Kalau seperti sekarang ini masuk musim kemarau ya panasnya ora umum. The hot is not public. Panasnya ora umum. Saya lanjut. Heat index. Ya, ini karena jarang orang yang membahas. Padahal kita hidup di satu wilayah, di satu titik, itu ada pengaruh atmosfer. Yang dimaksud atmosfer itu ya heat index. Nih ya pengaruhnya. Rumusnya. Nih lihat rumusnya. Temperatur kali 1,8 ditambah kelembapan lingkungan persen ditambah 32. 32 ini antara konversi antara Fahrenheit sama Celcius. Karena ini rumus aslinya sebetulnya Fahrenheit. Ya, idealnya temperatur untuk beternak itu berada di 20 sampai 24 derajat Celcius. Idealnya. Kemudian relatif humidity-nya, kelembapan relatifnya 70 sampai 50% kelembapan itu kadar uap air itu loh. Jadi HI itu idealnya optimalnya di 150 sampai 155 kalau ngikuti rumus ini. Nah, batas nilainya disebut normal 145 sampai 149, optimal 150 sampai 155, kemudian batas toleransi 156 sampai 160. Kemudian kalau dari rumus itu ketemu lebih dari 160, itu masuk wilayah ekstrim, panas. Saya pernah hidup di Kalsel, di Banjarmasin, dan di Kabupaten Tanah Laut. Di sana itu masuk wilayah ekstrim. Risiko tinggi. Terjadi sakit metabolik namanya alkalosis. Jadi darahnya pH-nya tinggi, alkali. Ya contohnya kalau pada ayam, pada sapi ya sama, megap-megap. Megap-megap. Ayam tidak berkeringat, sapi masih berkeringat. Akhirnya
megap-megap, makannya tidak banyak, minum terus. Kalau sampai di atas 30 derajat. Nah itu risikonya namanya alkalosis. Sakit metabolik ini. Sekarang masuk ke bahan baku konsentrat. Ya. Bahan baku konsentrat ini terpaksa ya tidak bisa dipungkiri minimum 7 jenis yang berbeda. Karena nyaris semua bahan baku itu mengandung zat anti nutrisi. Kalau bahasa kasarnya itu mengandung racun. Cuma beda-beda ya. Ada 13 jenis zat anti nutrisi. Nanti satu saat kalau berkesempatan saya presentasi, judulnya memang toksikologi. Ya, ada tanaman beracun. Contohnya daun singkong atau singkongnya kan mengandung sianida. Sianida itu zat anti nutrisi. Terus bunggil kedelai, bagus iya, tapi mengandung antitripsin. Ada yang mengandung tanin, mengandung alkaloid, mengandung gosipol, nitrit, nitrat, ya macam-macam, ada 13 macam. Ya. Itu kalau di ilmu toksikologi komplit nanti bahasanya. Ada impor konten. Ya, biasanya saya menggunakan perbandingan 20-30% ini bahan bakunya berasal dari impor. Ya, BKK Indonesia itu impor. DDGS itu byproduct-nya jagung, diproses, karbohidratnya dijadikan etanol untuk campuran bensin atau bahan bakar. Nah itu byproduct-nya namanya DDGS. Polar dari gandum. Indonesia 100% impor. Walaupun impornya berupa gandum, diproses di dalam negeri menjadi terigu, nah ini dedaknya gandum polar ini. Impor. Kemudian ada full fat soya, ini dari kedelai. Kedelai disangrai atau dikukus tidak diambil minyaknya, jadi fatnya masih full fat soya. Kemudian vitamin, ya tahu sendiri di Indonesia itu obat-obat manusia pun 90% bahan bakunya masih impor, termasuk vitamin pun ya impor. Kemudian fosfor berupa DCP atau MCP, ini yang banyak dari Afrika, impor. Tidak bisa dipungkiri, kalau konsentrat ini tidak berbatas wilayah. Beda sama serat tadi. Kemudian yang domestik, nasional 70-80%. CGF, ini jagung yang diproses, dijadikan gula jagung misalnya, dijadikan sorbitol, inositol, macam-macam itu zat gula. Ini byproduct-nya, limbahnya namanya CGF, corn gluten feed, dedak lokal, kulit kopi, garam, gaplek, ampas bir. Karena ini walaupun sebagian besar dari gandum, karena ini prosesnya kan di dalam negeri, saya masih menganggap ini domestik. Nah ini golongan leguminosa, indigo vera, glirisidae, kaliandra, lamtoro, turi, sengon, kelor. Nah ini golongan leguminosa. Ini sumber protein karena kadar protein kasarnya di atas 18, rata-rata 25 plus, kecuali lamtoro, bisa 34 lamtoro taramba. Ini lokal pasti. Hal inilah yang saya maksud nanem. Kalau punya protein hijau, green protein, jadi penggunaan yang biji-bijian ini bisa dikurangi, disubstitusi pakai ini, pakai legum. Termasuk daun singkong. Daun singkong itu proteinnya tinggi, tetapi kelemahannya ada anti nutrisinya, asam prusik sama sianida. Tapi itu nggak usah takut. Kalau dilayukan atau dikeringkan, selesai, tidak membahayakan. Kemudian ada tepung batu kapur, menir batu kapur, kopra. Kopra ini dari kelapa, diambil minyaknya, limbahnya atau byproduct-nya adalah kopra. Orang Jawa bilang blondo.
probiotika ini saya bisa bikin sendiri, roti, ampas tahu, walaupun kedelainya mayoritas impor, tapi ini saya anggap domestik karena dibuat di Indonesia. Kemudian CPO, ya ini jelas sawit. Indonesia produsen terbesar. Nah, rasionya saja tinggal ngatur. Supaya ini kalau dengan formula tertentu, sedapat mungkin harganya wajar. Nah, ini acuan harga ya, tadi saya sebut acuan harga itu berdasarkan kadar protein. Jadi volume itu kutangnya, isinya itu protein. Ya ini, misalnya ini contoh ya, per 1 Mei, dedak 2100, isi protein 8 atau 9. Ini per protein sekian. Jagung, gaplek, polar, BKK, kopra. Nah, ini kopra termasuk murah. 200 tiap persen protein. Kemudian ada CGF, ya masih relatif murah. Ampas bir ini saya fermentasi. Ya relatif murah, 127. Maka itu saya selalu punya stok. Ampas bir saya fermentasi. Jadi kalau di belakang tadi sampai lihat yang sebelah sini ada drum-drum itu, di dalamnya itu ampas bir fermentasi. Gunakan. Tapi persentasenya tidak bisa terlalu banyak. Penggunanya 15% tanpa dikeringkan. Nah ini murah ini. Harga per proteinnya 127-an. Nah kalau KMG Turbo, saya buat konsentrat yang high concentrate tadi, bintang 5, kalau saya harus jual sekarang ini 5250, isi protein 18, jadi tiap persen harganya 291. Dibilang mahal, iya karena high concentrate. Tetapi penggunaannya dalam pakan komplit bisa minimalis, untuk penggemukan hanya 15%, 70% serat. Nanti pakan komplitnya pasti lebih murah dibanding yang SNI tadi, 60-40 serat. Boleh nanti dihitung yang di sini. Kemudian kalau untuk perah sama-sama SNI 18%. Ini juga 18%. Sama-sama penggunaannya 60. Yang SNI bintang 1 ya 40%, seratnya 60. Yang ini juga sama. Tetapi nanti yang membedakan adalah pada feed intake. Jatah pakan. Kalau pakai konsentrat SNI biasa bintang 1, nanti feed intake-nya lebih banyak. Kalau menggunakan ini feed intake-nya lebih sedikit. Karena apa? Di dalamnya high concentrate. Makannya sedikit tapi cukup. Jadi konsepnya kepada low cost farming. Sama-sama 40%. 40% konsentrat, 60-nya serat. Sama. Yang turbo ini juga sama 40%, 60% serat. Tetapi karena 40% yang bintang 5 ini isinya high concentrate, sehingga nanti feed intake-nya lebih rendah. Jadi feed konversinya. Nah, kalau untuk tipe perah, itu feed konversinya 1 kilo konsentrat menghasilkan 2 liter susu. Jadi kalau sapi misalnya ini contoh hitungannya gampang. Sapi perah, makannya 25 kilo. Ini terdiri dari konsentratnya 40%. Berarti ini 10 kilo. Kemudian unsur serat 60%, alias 15 kilo. Nah, yang dipakai sebagai konversi adalah 10 kilonya ini harus menghasilkan kali 2. Harus menghasilkan 20 liter susu. Barulah ini konsentrat yang benar, begitu maksudnya. Kalau ini 10 kilo konsentrat,
hanya menghasilkan 16, ya namanya konversinya jelek. 18 sedang, kalau bisa 20 atau lebih barulah ini konsentrat ini baik. Ini pertaruhannya di sini kalau susu. Ya, oke, saya lanjut ya. Ini contoh formula konsentrat turbo. Ini saya buat kemarin bulan Januari. Ini contohnya ada 14, padahal tadi syaratnya minimum kan 7, ini ada 14. Nah, di sini menghasilkan protein kasar minimum 18, ini 18,1. TDN minimum 75, ini 78. Ini kadar energinya 2400. Ini dataran rendah. Jadi ternak di dataran rendah justru membutuhkan pakan, kadar energinya harus tinggi. Karena dia feed intake-nya rendah. Padahal kebutuhan energinya tinggi. Untuk apa? Menurunkan suhu tubuh. Nah, lingkungannya panas. Ternak ruminan saya katakan suhu tubuhnya 37-38. Kalau lingkungannya 39-40 dia kan harus menurunkan. Biaya energi menurunkan itu lebih mahal daripada biaya menaikkan. Sapi yang hidup di daerah sedang atau tinggi itu kebutuhan energi untuk ininya lebih rendah. Dalam pakan kadar ininya lebih rendah. Itulah hukumnya terbalik nutrisi. Bukan di daerah dingin kemudian membutuhkan kadar energi lebih tinggi, tidak. Hukumnya terbalik, paradok. Nah, ini lihat, kalau dilihat di sini 2400 berapa ini? Ini untuk dataran rendah. Ini ada contoh yang dataran sedang. Ini kadar energinya 2200. Tapi spek yang lain-lain sama, ini 78. Ini berapa ini? 18,3. Kadar protein kasarnya 18,1. Kemudian ini untuk dataran tinggi. Nah, ini cukup 2000. ME-nya, TDN-nya ya sama, tinggi, minimum 75. Ini 18. Begitu. Ini contoh ya. Tapi namanya formula itu bukan harga mati. Jadi kalau minta ke saya, jangan minta formula. Minta ilmunya bikin formula, itu baru benar. Sebab formula itu dinamis. Nah, saya suruh merubah sehari 3 kali, 5 kali, 10 kali, ya bisa, tergantung persediaan bahan. Seperti apa? Nah, kalau minta formula seperti ini, ya kalau bahan yang kamu dapat sama persis dengan ini, jumlahnya, kualitasnya, isinya, berbeda sedikit, mati kamu, nggak bisa, macet. Waduh, kurang ini Pak, kurang itu Pak. Minta formula lagi, lah itu yang keliru. Nggak bisa mandiri. Nah, dari latihan, workshop itu, akhirnya memang sih ada beberapa orang yang akhirnya betul-betul bisa memahami, bisa jual konsentrat. Nah, itu maksud saya, setidaknya bisa bikin sendiri, mandiri. Jangan tergantung ke saya minta formula. Itu yang keliru menurut saya. Mintalah ilmu, bikin formula. Ya, itu baru betul. Saya tidak berambisi untuk memproduksi konsentrat atau pakan komplit kemudian dijual. Tidak cocok. Karena selalu pasar maunya hanya murah, murah, dan murah. Bahkan dikasih murahan pun ditelan. Nah, isinya diisi sekam giling. Dedak dicampur sekam giling. Tidak tahu. Diisi kulit kacang. Diisi bungkil sawit. Bungkil sawit itu murah, harga paling 2000 lah. Isi proteinnya 14-15. Tergolong murah. Ya kalau ada konsentrat murah, ya kira-kira isinya itulah. Kalau kekurangan protein, gampang. Masukkan aja urea. Urea itu kandungan N-nya, nitrogennya, 288%. Maka itu kalau mau menaikkan kadar protein di dalam konsentrat, protein di dalam pakan komplit, ya tambah aja urea. Kalau di lab kan ya pasti. Tapi ada resiko itu, cinta palsu urea itu. Nitrogen non-protein. Non-protein, nitrogen, non-protein nitrogen, NPN.
non protein, bukan protein. Nitrogen bukan protein. Jadi bukan cinta sejati tapi cinta palsu. Nah itu sering digunakan. Nah kalau peternak, teman-teman peternak ini memahami ini, saya sampaikan baik lewat saat ini nanti lewat YouTube, ataupun lewat workshop, ataupun lewat Facebook, atau lewat WA, ini saya sampaikan semua, sudah pernah. Tapi orangnya harus mau belajar, jangan terus mintanya formula. Nah itu yang keliru. Jadi jangan tergantung ke saya. Juga jangan berharap beli ke saya. Saya kalau bikin konsenter, nah untungnya hanya 5%. Untuk apa? Repot iya. Kecuali, maaf, 3 bulan, 6 bulan dibantu suplai dulu. Saya tak sambil bentuk jaringan, cari sumber bahan baku. Belajari saya sendiri, belajari anak buah. Itu boleh. Tapi itu sifatnya temporary. 3 bulan, 6 bulan itu boleh saya bantu. Nggak apa-apa. Nanti lama-lama harus bisa bikin sendiri. Itu hanya soal skill. Ilmu itu hanya 10%. 20% mentoring. 30%. Lah yang 70% itu adalah pengalaman sendiri. Sekali lagi ya, ilmu itu cukup 10%. 20% mentoring ya. Jadi ya ikut grup, ikut komunitas, belajar di peternak yang sudah lama, ternaknya sudah banyak, sudah pengalaman jungkir balik, kejeglong-jeglong. Ya. Ini perlu jadikan mentor. Kemudian nanti yang 70%, nah itulah pengalaman sendiri. Jadi ya saya tidak memaksakan cara saya harus diikuti persen, enggak, nanti masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri. Tapi bekal ilmu, ya. Mentoring perlu. Nah ini kalau pre-starter ya, untuk pakan cempe ini. Jadi pre-starter itu untuk cempe, untuk pedet, mulai dilatih sejak umur 15 hari sampai 90 hari. Itu pakan pre-starter.